Baik, teman-teman, saya buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Nasional POSI Kepengurusan 2019-2020 yang insya Allah lengkap personelnya. Yang saya hormati Badan Pengurus Harian Regional POSI Jawa Timur, dan yang saya banggakan teman-teman kader POSI Jawa Timur yang hari ini dan malam ini meluangkan waktunya untuk bisa ngopi bareng dengan Presnas. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dan semoga senantiasa diberikan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Baik teman-teman, hari ini saya sebagai pemandu para Presnas pada malam hari ini, yaitu agenda ngopi, ngobrol inspirasi. Jadi bukan ngopi dalam artian kita sambil ngopi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau sambil nyiapin kopi, sambil makan dan sebagainya, kita santai. Nah, adapun tujuan sebenarnya hari ini kita Regional Jawa Timur ingin menghadirkan 5 Presnas sekaligus kepada teman-teman FOSI Jawa Timur untuk bisa mengenal lebih dekat bagaimana pemimpin-pemimpin kita di ranah nasional. Karena mungkin selama ini teman-teman hanya berhubungan dengan Presnas Fauzan yang beliau juga adalah dari FOSI Jawa Timur. Nah, hari ini kita pengen lebih kenal dengan 4 Presnas lainnya, termasuk Presnas yang baru, pengganti Presnas yang baru, yaitu Prestovel ya. Oke, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa jalannya acara ini sebenarnya tidak begitu formal. Teman-teman bisa kita seperti talk saja. Jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan dan kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah isi melalui link, dan teman-teman yang tidak mengakses melalui link, pertanyaan bisa diajukan melalui chat room ini. Nah, nanti bisa diajukan pertanyaannya, formatnya adalah nama, kemudian asal KC, dan pertanyaannya seperti apa. Dan ditunjukkan kepada siapa juga boleh, langsung kepada siapa. Nah, itu teman-teman ketentuannya. Saya sudah mengantongi 15 pertanyaan yang kita ambil secara acak. Kalaupun nanti pertanyaan ini saya ajukan dan sudah saya ajukan kepada Presnas, maka teman-teman yang sudah mengajukan bisa menanyakan hal yang lain. Karena memang sistemnya sini bukan Presnas yang menyampaikan materi-materi dan sebagainya, tapi lebih pada interaktif diskusi kita. Nah, oke, saya ingin sapa terlebih dahulu Pres Fauzan. Terdengar suara saya? Sangat sangat jelas. Gimana Pres? Kabarnya sehat ya? Sehat sehat alhamdulillah. Pres Aan, kedengaran ya Pres? Kabar sehat terus? Aman. Doakan aja semoga sehat. Amin. Pres Buma, Amin. kedengaran suara Ana? Halo Pres Buma? Oh, aman. Aman. Kedengaran ya? Aman, alhamdulillah. Pres Tufel? Dengeran aman. Wah, lagi di perjalanan ya Pres? Iya, baru sampai Padang nih, Afwan nih ya. Sambil ya, nyambil. Mantap. Pres Agus, kedengaran suara Ana Pres Agus? Aman, Pak. Aman. Oke. Presnas sudah berada di tengah-tengah kita, dan mari kita mulai pada malam hari ini ngobrol inspirasi bersama dengan Presidium Nasional Kepengurusan 2019-2020. Oke, kebetulan Presaan waktunya sangat terbatas, jadi teman-teman yang ingin bertanya ke Presaan bisa langsung diajukan kepada Presaan melalui forum chat ini. Nanti saya ajukan, atau teman-teman mau langsung nyalain mic, karena berhubung Presaan ini waktunya terbatas. Tadi beberapa kader sudah request ke saya untuk mau nanya langsung kepada Pres. Oke, saya kasih waktu. Mungkin langsung bisa teman-teman yang ingin bertanya ke Presaan.
karena perasaan jam 8 sudah harus pindah, move ke agenda lain. Kalau nggak salah tadi Mirta. Ya, monggo Mirta. Mumpung perasaannya masih di sini. Silakan Mirta. Tapi nyaman Cek. din no. Masuk, Pak, suaranya, Pak? Yun sampai. Ya, masuk. Ya. Alhamdulillah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Koordinator Regional FOSI Jatim, Pak Vicky Lufian, atas pemberian kesempatan bagi saya untuk mengajukan pertanyaan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kelima Presidium Nasional FOSE yang telah sempat menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk bisa sharing-sharing bersama teman-teman di sini. Semoga bisa menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada Presnas FOSE bidang keilmuan, yaitu Pak Aan. Dalam acara FDT Jabodetabek 2020 dengan tema materi pentingnya budaya keilmuan menulis bagi kader FOSE, dan penyampaian materi tersebut ada di YouTube, teman-teman. Nah, nanti takutnya saya dikira nyelundup nih ke forumnya anak Jabodetabek. Nah, jadi dalam penyampaian materi tersebut, saya kutip dari pernyataannya Presnas Aan bahwa keilmuan kepenulisan kader FOSE itu dalam hal ini masih kurang begitu baik. Nah, tentunya dalam hal tersebut, Presnas kan mengatakan pasti ada alasannya. Nah, di sini saya menangkap bahwa Presnas Aan menjelaskan kurang lebih selama 1 pekan itu ada sekitar 10 tulisan yang ditampung. Kemudian setelah diseleksi dan dikirimkan ke media partner, itu ternyata hanya sekitar 20% yang bisa tembus ke media partner, atau sekitar 2-3 karya tulis ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa saja sih kesalahan yang perlu diperbaiki dalam kepenulisan karya dari kader FOSE tersebut? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin dari Pak Pres bisa memberikan motivasi nih, agar kita itu bisa selalu berusaha memperbaiki kesalahan karya kita dan mengerti bahwa budaya menulis yang baik itu bagi kader FOSE sangat penting. Karena prinsip pergerakan FOSE sendiri kan dakwah, ukhuwah, dan juga ilmiah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan? Bisa langsung dijawab? Boleh. Tadi namanya siapa? Maaf. Mirta dari Kasih Seskom. Mirta ya. Oke, terima kasih Mirta atas pertanyaannya. Pertanyaan Mirta, pertama saya mengucapkan apresiasi besar pada teman-teman FOSI Jawa Timur yang sudah mengundang kelima Presnas, yang sudah kesempatan kali ini alhamdulillah cukup ramai, 50 orang bisa sharing bareng. Kita senang-senang aja pada kesempatan malam kali ini. Yang kedua, saya mohon maaf karena berhubung malam ini juga ada undangan untuk ngisi pelatihan di salah satu kasih di Jabodetabek. Oleh karena itu saya langsung cus habis ini kayak gitu teman-teman. Karena memang pertama saya nggak suka ngopi, jadi memang ya udahlah mending segera cus kayak gitu. Nggak kayak Pres Fauzan yang suka kopi instan. Kalau Pres Agus ini sukanya kopi luwak. Jadi kayak keluar dari kotoran luwak gitu, beliau suka. Kalau Pres Buma ini levelnya udah kayak ini, Starbucks kayak gitu. Kalau Pres Tufel ya yang sederhana-sederhana aja lah, level-level lokal gitu. Oke teman-teman, pertama saya ingin menggarisbawahi ada 2 kesalahan yang disebutkan oleh teman kita tadi terkait dengan pertanyaan. Kesalahan yang pertama adalah saya bukan bapak-bapak, jadi panggil Mas aja nggak apa-apa, atau apapun. Tadi dipanggil Pak Aan itu agak lucu juga kayak gitu kan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, tadi menyebutkan bahwa kualitas penulisan kader FOSE itu tidak terlalu baik. Padahal yang saya tuliskan kalau tidak salah di PPT dan saya sebutkan adalah bukan tidak terlalu baik, tapi lebih ke buruk. Jadi levelnya itu udah lebih tinggi daripada tidak terlalu baik. Saya ingin menekankan kayak gitu. Dan tadi benar banget yang disebutkan bahwa biasanya tiap pekan kita waktu ada FOSE menulis itu ada 10 tulisan yang masuk dan hanya kurang dari 20% yang bisa kita terima kayak gitu.
Dan ini luar biasa pertanyaannya. Saya coba menjawab. Yang pertama adalah sebenarnya kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh kader FOSI apa? Kesalahan yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman bicara mengenai sebuah karya, karya atau kepenulisan atau apapun lah, kita konteksnya adalah karya. Pertama teman-teman melihat, karya kan biasanya harus dilihat, didengar, minimal menggunakan indera. Dan salah satu syarat utama ketika karya teman-teman dilihat bagus atau tidak, sebelum kita ngomongin dalamnya, itu otomatis kita harus ngomongin luarnya dulu gitu kan. Konteksnya atau dalam artian bungkusnya itu bagus atau tidak. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa banyak sih dari kita yang datang pada kesempatan kali ini pernah menyelesaikan yang namanya PUBI, Panduan Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Kemudian pernah nggak sih teman-teman buka EYD dan lain sebagainya? Karena bagi saya ketika saya membaca sebuah tulisan, saya nggak peduli kontennya apa. Yang pertama saya lihat adalah judulnya. Yang pertama orang-orang lihat itu biasanya adalah bagaimana dia menulis, kalimatnya gimana, tanda bacanya, kemudian huruf kapitalnya, titik koma, dan lain sebagainya. Menurut saya, kenapa 80% itu ditolak? Ya karena yang pertama mereka nggak lulus secara kepenulisan, atau bisa dibilang mungkin 80% dari sini gitu kan. Skripsinya nggak mungkin bisa terlalu lancar karena penulisannya itu jelek. Buktinya aja dari tiap tahun ke tahun, Presnas banyak yang tidak lancar skripsinya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Pres Buma sama Pres Fauzan, yang lain, Pres Tufel baru lulus. Ini mohon maaf sekali ini. Tapi faktanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita aja nulis aja salah gitu loh. Titik koma, spasi, ejaannya, dan lain sebagainya itu salah. Bagaimana kita ngomongin kontennya? Kita sebelum ngomong kontennya. Yang kedua, kalau itu masalah pertama, dan itu masalah paling besar dan masalah klasik, dan 80% orang lah itu bermasalah terkait dengan itu. Cuman yang kedua, yang harus teman-teman pahami adalah, ini bagusnya kader FOSE itu secara gagasan, secara konten, saya akui so-so lah. Lumayan gitu kan. Secara gagasan dan konten itu lumayan. Cuman terlihat banget kita itu terlalu kurang terbuka dengan dunia ini. Dalam artian, kita kan biasanya ini, baca buku itu punya Pak Adi Warman. Baca buku itu ya buku-buku yang biasa kita dapatkan di perkuliahan. Tapi kita terlihat banget bahwa kita itu adalah kader-kader yang suka, tidak suka, atau bisa dikatakan kurang membaca buku yang lebih luas lagi gitu kan. Dan kalau teman-teman pengen tahu gitu kan, tips paling enak, ini kan pertanyaan kedua ya, terkait dengan tips paling enak ketika menulis. Nggak ada tips dalam menulis, cuma satu hal, yaitu laksanakan aja. Segera eksekusi, menulis teman-teman seperti apa. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau enak dan cepat belajarnya gitu kan, selain bikin apa ya, kayak diary satu hari sekali setiap malam sebelum tidur. Yang kedua adalah contek aja tulisan dari orang lain. Maksudnya contek itu adalah bukan contek seluruhnya, tapi tetap disertakan citasi. Kemudian dicek juga tata bahasanya seperti apa. Karena sebenarnya ketika teman-teman belajar menulis itu kayak teman-teman belajar naik sepeda lah. Mesti harus ada jatuhnya, mesti harus ada terlukanya dulu. Mesti kalau misalnya teman-teman belum dicaci maki sama orang lain, saya kira itu belum sukses ke penulisannya. Karena teman-teman harus melewati proses-proses itu, yang akhirnya adalah teman-teman sukses. Ya mungkin itu sedikit dari saya pada teman-teman. Nanti ada pertanyaan lagi dipersilahkan, kalau enggak saya bisa segera pindah. Oke, siap, Pres. Terima kasih jawabannya, Pres. Gimana, Mirta? Sudah cukup ya? Alhamdulillah, cukup. Presaan, saya mau nanya nih, Pres. Kan kemarin kita tahu ya, kejadian ada pengunduran diri Presnas. Nah, gimana perasaan Antum ketika saat itu? Adanya kehilangan partner teamwork yang biasa selalu bersama, tapi tiba-tiba di fase akhir ini, beliau harus keluar dari jamaah kita. Gimana perasaan Antum kala itu? Ada dua sudut pandang sih, kalau saya boleh menjawab gitu kan. Oke. Yang pertama adalah saya sebagai saya atau saya sebagai Presnas. Ini suatu hal yang akan berbeda teman-teman untuk menyikapinya. Jujur waktu pengunduran diri itu kita semua bingung cara untuk mengirimkan suratnya. Karena waktu itu kan hari Ahad, oke, kita akan kirimkan suratnya, dan kebetulan Presnaim benar-benar mencoba melakukan yang terbaik pada hari Senin. Dan baru Senin malamnya itu kita kirim teman-teman. Senin malamnya itu kita kirim ke Presnaim surat meminta agar beliau mengundurkan diri.
Dan for your information, yang mengirimkan itu saya pribadi. Kita boleh dinonaktifkan dulu. Oke. Yang mengirimkan ke Presnaim pada waktu itu kelihatannya bukan karena nggak ada yang berani gitu kan. Cuma saya coba kirimkan ke beliau, dan waktu saya kirimkan itu juga jelas sebagai saya pribadi itu nggak enak sekali gitu kan. Saya udah kenal Presnaim udah lama, katakanlah mungkin bisa 3 tahun yang lalu. Ketika saya dulu waktu sebelum jadi Presnas, sebelum jadi Bappenas, selalu main ke Jakarta, selalu nyempatin ke UI, itu selalu Presnaim yang mencoba untuk mendatangi saya, ngajak kemana-mana dan lain sebagainya. Dan itu suatu hal yang membuat saya miris ketika melihat sahabat saya, saya kirimin surat untuk pengunduran diri gitu kan. Dan itu suatu hal yang ya sangat disayangkan lah, intinya kayak gitu. Tetapi yang menarik teman-teman, jika ini saya bocorkan ke teman-teman Jatim, karena Jatim saya kira cukup spesial untuk masalah kayak gini. Waduh. Ini yang harus ada satu hal yang menurut saya luar biasa dari sikapnya Presnaim adalah ketika diberikan surat itu, waktu itu Presnas diskusi, ini kemungkinan besar akan ada sanggahan. Tetapi yang dilakukan Presnaim apa teman-teman? Beliau cukup membacanya, kemudian bilang, oke, ayo malam ini segera kita buat surat pengunduran dirinya. Karena apa? Karena menurut saya beliau tahu permasalahannya beliau apa, masalah pribadi dan lain sebagainya. Beliau sangat tahu kesalahannya itu apa, dan beliau tahu konsekuensinya itu apa, yang akhirnya sikap negarawan beliau itu sangat muncul. Beliau sangat muncul sikap negarawannya, dan itu suatu hal yang patut kita apresiasi bareng-bareng kayak gitu. Dan ketika ditanya apakah ini suatu hal yang baik atau buruk, wallahu alam. Tapi bagi kita, pengurus nasional ataupun pengurus regional yang kala itu melaksanakan rapat bareng, ya bagi kita ini adalah keputusan terbaik. Karena dengan banyaknya gelombang ini, dengan banyaknya terpaan ini, saya kira cara keorganisasian FOSI akan jauh lebih dewasa, teman-teman. Karena pengurusan yang hilang-hilangan, kemudian Presnas yang hilang-hilangan, itu dulu itu nggak pernah diproses sama sekali, nggak pernah ada ceritanya Presnas itu hilang. Itu banyak cerita Presnas hilang, Bappenas hilang, koordinator regional hilang, atau BPH regional hilang, itu banyak. Tetapi tidak pernah diproses secara organisasian, padahal kita punya aturannya. Dan yang menarik, setelah pasca Presnaim itu mundur, beberapa regional itu mencoba untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Ada Jatim, kemudian ada Jateng, dan ada beberapa regional lain yang mencoba bersih-bersih. Artinya apa? Tingkat kedewasaannya itu meningkat, teman-teman, terkait dengan hal kayak gitu. Ya kita tetap berhubungan baik dengan beliau-beliau itu, tetapi secara keorganisasian kita menjadi lebih dewasa, dan ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu anugerah lah bagi saya kayak gitu. Itu sih. Oke. Siap, Pres. Oke, mungkin rasa cukup, dan ini udah jam 8 juga, Pres. Mungkin perasaan bisa move kalau memang waktunya. Tapi satu pesan, Pres, buat teman-teman Jatim. Apa nih, Pres? Satu pesannya sederhana, kalau kurang puas atau apapun silahkan nanya ke 4 Presnas yang lain, mereka lebih luar biasa dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Semangat terus Presaan, dan sehat terus ya Presaan. Ya, thank you teman-teman. Saya kurang 1 komisariat di Besuki Raya. Cuman kelihatannya tinggal kenangan karena kayak gini posisi. Mohon maaf ya, Pak Korek. Oke, siap. Oh, Pres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya kembali ulangi ya perihal pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat teman-teman semua, karena pertanyaan-pertanyaan saya ambil dari sekian banyak orang, hanya beberapa saja. Jadi bisa juga diajuin di room chat supaya ganti-gantian, bisa dari saya ataupun dari teman-teman yang hadir pada hari ini. Dan jangan lupa untuk formatnya adalah nama, asal KC, dan pertanyaannya. Nah, baik, saya ingin ke Pres Agus nih. Pres, ini ada yang nanya, Pres. Gimana, Pak? Pres, trik memimpin jarak jauh tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apalagi memimpin organisasi pengabdian di masa pandemi. Nah, menurut Antum itu gimana, Pres? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Koreg yang insya Allah jadi capres tahun depan ya. Waduh, Pres nih kaderannya banyak nih, Pres. Oh iya, nggak apa-apa biar nanti di Mureg dibahas kalian kayak gitu.
So, Baik, pertama membahas terkait di pandemi ini, ya bisa dibilang mungkin hampir semua golongan, bahkan bukan hanya sebagai organisasi ya teman-teman, bahkan di tataran negara pun mungkin banyak sekali kendala-kendala terkait di pandemi ini. Tapi beberapa hal sih yang perlu dipahami. Pertama, ya kalau kata Pres Ojan, kita harus berdamai dengan corona ini saat ini. Jadi kita harus coba mulai membiasakan sesuatu yang memang nggak pernah kita rasakan sebelumnya kayak gitu. Kayak momen-momen pertemuan secara langsung kan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang indah kayak gitu. Kayak Temilnas pun mungkin sekarang Temilnas yang ketiga ya buat Ani. Tapi Temilnas yang sekarang ya nuansa-nuansa ngobrol bareng, kabur bareng dari panitia dan sebagainya itu nggak bisa dirasakan lah. Tapi ya gimana lagi, kurang lebih kayak gitu. Tapi balik lagi ke tataran organisasi teman-teman, sebenarnya yang paling penting ini kita harus bisa menjaga terkait komunikasi, betul sekali. Tapi ini nggak bisa dipungkiri teman-teman, karena berbicara komunikasi ini balik lagi nantinya itu pada keadaan tiap individu. Karena nggak semua bisa dipaksain kayak gitu. Karena banyak kejadian orang yang lagi menggaung-gaungkan terkait sesuatu, ternyata akhirnya malah malah dia istilahnya terkena di kendala tersebut kayak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat terkait teman-teman, sebenarnya yang paling penting itu kan di komunikasi, tapi memang pada implementasinya ini nggak semuanya gampang kayak gitu. Kenapa bisa bilang nggak gampang? Kenapa bisa dibilang nggak gampang? Karena proses menjaga sesuatu yang tidak bertemu secara langsung itu memang susah. Perlu dibangun kepercayaan yang tinggi kayak gitu. Khususnya di FOSE ya teman-teman. Karena di FOSE ini ya mungkin untuk regional, misalnya kita bilang sama-sama di regional, satu pemikiran. Misalnya di nasional, Pres Fauzan ngurusin se-nasional. Artinya kan banyak-banyak sikap yang kadang nggak bisa kita mengerti, maksudnya A, ternyata B, dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang paling penting, pertama banget teman-teman, kita balikan lagi tujuan kita di organisasi itu seperti apa. Kayak gitu. Karena masalah hati teman-teman, itu Allah yang ngatur kayak gitu. Kadang mungkin sekarang kita lagi merasa kita paling berkontribusi di FOSE. Siapa yang tahu ternyata tiba-tiba hati kita berbalik kayak gitu. Justru malah kita yang jadi paling tidak peduli dengan FOSE. Ataupun bisa sebaliknya, bahkan ada orang-orang yang ternyata biasa aja gitu kepeduliannya terkait FOSE, ternyata pada kedepannya justru dia yang paling berkontribusi kayak gitu. Nah yang paling penting pertama dijaga interaksi kita sama Sang Pencipta. Kadang kala kita terlalu sering berhusnuzon, bukan suudzon ya. Kita terlalu sering ya bisa dibilang kesel lah karena menjaga komunikasinya susah, tiba-tiba kita suudzon langsung kemana sih sini atau sebagainya. Nah yang paling penting di sini poin pendekatan teman-teman, jangan sampai kita yang khususnya FOSE yang katanya organisasinya mengedepankan ukhuwah, ternyata kita nggak tahu ternyata teman kita lagi ada masalah atau bahkan bisa dibilang kendala kayak gitu. Poin di sini memang bukan sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan, tapi di sini poin pembelajaran teman-teman. Kesalahan 1, 2, 3, 4 itu pasti. Gak mungkin orang, mungkin Pak Korek nih, Pak Vicky udah udah hebat banget mimpin. Bukan berarti tanpa kekurangan kan kayak gitu misalnya.
tentu di dalamnya pasti banyak kekurangan, tapi yang paling penting menurutku kita juga harus bisa menjaga keadaan partner-partner kita. Jangan sampai terlalu mengedepankan poin-poin keegoisan kita kayak itu. Kita harus tahu kabar teman-teman kita, tahu keadaan rekan-rekan kita dan sebagainya. Terus yang ketiga memang poin ini yang agak yang harus mulai dibiasakan tuh, karena kita nggak bertemu secara langsung teman-teman, yang harus mulai dibiasakan tuh komunikasi secara personal. Ini susah memang, apalagi khususnya untuk orang-orang yang individual kayak gitu. Untuk orang individu itu susah banget memulai komunikasi secara person to person, secara orang ke orang, secara pribadi, bahkan tanpa membahas suatu program. Ini perlu banget teman-teman, karena bagaimanapun nantinya komunikasi kita ini bagus dulu baru bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya intinya memang di komunikasi. Cuman memang pada pengimplementasiannya ya kita sama-sama tahapan belajar lah kayak gitu. Gitu Pak Korek. Oke, siap Pres Agus. Terima kasih Pres. Saya ulangi kembali lagi ya. Untuk teman-teman yang ada di forum ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui forum chat. Dan saya sudah ngambil, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir pada hari ini. Jadi mungkin saya ajukan pertanyaan ini karena memang pertanyaan ini adalah yang ada di FOSI Jatim dan biasanya juga sering ditanyakan oleh saya. Oke, saya ingin ke Pres Buma. Pres Buma? Oh iya, Pres halo. Buma? Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pres, ini ada pertanyaan nih, Pres. Pertanyaannya menarik seperti nih. ini, Pres. Dari, kayaknya sih ada ini, dari Setia Amin. Setia Amin Siapa? ada di sini ya. Setia Amin Oh, dari ada orangnya. Indonesia. Masya Allah. Ada. Gimana? Antum mau nanya langsung atau wakilin? Tanya langsung gitu lebih enak kayaknya. Ya langsung aja ya. Oke, jadi gini, Pres. Bagaimana caranya mengatasi pasang surutnya rasa cinta terhadap FOSE? Karena terkadang yang namanya cinta mengalami pasang surut dan terkadang berujung kekecewaan. Nah, ini kayak pengalaman banget ya, Siti ya. Cinta bertepuk Waduh, sebelah Masya tangan. Allah. Nah, menurut Antum gimana tuh, Pres? Cara ngatasin rasa cinta ke FOSE itu yang kadang kita mengalami fase penurunan, ya pasang surut seperti itu, Pres. Oke. Pasang surut ya? Iya, Itu berarti betul. berkurang dan bertambah. Intinya ada gejolak lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Waduh, Masya Allah. Oke, baik. Sebenarnya ini mungkin dari sudut pandang berdasarkan pengalaman di FOSE ya, kurang lebih udah 4 tahun, dan itu sudah cukup lama menurut saya. Dan insya Allah, emang di akhir nanti mungkin tidak berpisah, tapi namun harapannya bisa memberikan kenangan yang terbaik ke depannya. Nah, untuk terkait dengan sebenarnya mengatasi hal itu ya sebenarnya. Ya, memang sempat pada awalnya ketika saya bergabung di KASE ya tentunya. Mungkin kalau bisa dikatakan grafik ya, secara grafik mungkin condong naik ya kalau dari saya. Rasa kecintaan terhadap FOSE itu terus bertambah mungkin. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, memang faktor lingkungan menjadi salah satu penentu terhadap apa ya istilahnya tuh, faktor penentu terhadap rasa kecintaan kita terhadap organisasi ini tentunya. Dan memang ada hal-hal juga yang tidak bisa dipaksakan teman-teman. Dan memang hal itu cukup sensitif dan sangat mempengaruhi. Nah, kalau dari saya pribadi memang salah satu faktor lingkungan dan juga kondisi internal dari organisasi itu sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, bahkan itu cukup mempengaruhi bagaimana nanti tindakan kita terhadap organisasi itu sendiri. Nah, pada awalnya memang saya mengira bahwa organisasi ini memang sangat berpengaruh terhadap kondisi internal itu sendiri. Saya pun sepakat dengan hal itu. Namun, seiring berjalannya waktu dan juga proses pendewasaan terhadap diri saya sendiri, saya akhirnya menemukan nih bahwa sebenarnya
wujud kecintaan terhadap organisasi itu sendiri, bahwa sebenarnya apa yang sudah kita pahami selama ini tentang FOSE seperti itu. Apa yang sudah bisa kita berikan terhadap FOSE, dan apa sih sebenarnya yang kita inginkan di FOSE ini seperti itu. Itu mungkin masih terbenak ketika kita bergabung dengan KC tentunya. Apa sih yang kita inginkan seperti itu. Nah, namun ketika sudah berjalannya waktu, bahwa proses pendewasaan, makna mencintai tentunya itu sungguh berbeda tentunya. Dan sering beberapa kali juga kita dihadapkan terhadap berbagai ujian. Tentunya saya merasa tahun 2020 ini benar-benar ujian besar untuk FOSE terutama. Dan bahkan semangat kita pun bahkan sempat turun ya terkait dengan hal ini. Tapi tentunya kita jangan pernah melupakan 3 nilai dasar yang sudah dibangun FOSE selama ini. Salah satunya adalah poin ukhuwah, teman-teman. Rasa kepedulian, lalu juga rasa cinta kita terhadap FOSE itu kita lihat berdasarkan nilai-nilai yang tertanam dulu di dalam FOSE. Memang budaya FOSE ini adalah salah satu yang menguatkan kita untuk tetap bertahan di FOSE. Dan kadang kalau misalkan emang urusan soal cinta, itu kan antara memang ya apakah terbalas seperti itu. Nah, namun saya juga akhirnya memahami bahwa sebenarnya wujud dari kecintaan itu adalah tentunya bagaimana kita memaknai bahwa sebenarnya tujuan kita FOSE ini adalah tentunya mengamalkan dan juga mendakwahkan pembumian ajaran Islam, teman-teman, melalui bidang ekonomi. Dan itu tentunya sudah tertanam dari visi FOSE sejak awal berdiri, dan tentunya ini menjadi hal dasar yang bisa saling menguatkan kita bahwa sebenarnya, ini visi kita bersama, teman-teman. Rasa kebersamaan itu harus memang kita miliki sampai saat ini. Dan tentunya harapannya kita bisa saling menguatkan, terutama di tengah kondisi sulit seperti ini. Dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, bahkan kita juga beberapa kali dihadapkan terhadap berbagai ujian. Namun tentunya wujud kepedulian dan juga kebersamaan antar sesama kader tentunya mulai dari kondisi internal sendiri, teman-teman. Tentunya itu bisa mengubah semua hal itu menjadi lebih indah tentunya. Mungkin itu Mas Vicky kalau dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaannya sangat mengenyuhkan ya, Masya Allah. Pasang surut pula, aduh. Ya ini memang mungkin pengalaman sekali ya gitu ya. Alami fase pasang surut. Tapi semoga nggak kepasangan halalnya ya. Masya Allah. Siap. Saya mau ke Pres Fauzan. Ini juga dari pertanyaan dari beberapa kader nih, Pres. Tapi ini mungkin agak sensitif, Pres. Jadi hati-hati ya. Jangan susah-susah ya. Di ruang lingkup kita memang kita mencoba untuk meluruskan soal paradigma cara berpikirnya teman-teman kader dari Jatim. Di Munaslup kemarin, Pres ya. Bahwa kita ketahui ketika Munaslup pada pengunduran diri Presnas, dan pada forum tersebut juga disampaikanlah kenapa alasan pengunduran diri beliau. Nah, di sini ada pertanyaan dari kader bahwa statementnya seperti ini. Ketika di FOSE dia merasa lebih jauh dari Allah. Nah, bagaimana menurut antum ketika mendengar ketika sebuah pemimpin FOSE mengatakan hal demikian, padahal ini adalah organisasi yang punya Islam. Nah, gimana menurut antum, Pres Fauzan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman FOSE Jatim. Ini pertanyaan susah ini. Karena soalnya gini, waktu setelah Munaslup itu, ini bocoran lagi nih, bocoran yang kedua nih buat teman-teman Jatim. Kita nih ngulik banget ya. Iya, setelah Munaslup itu banyak yang ngechat ke saya karena kan selama ini waktu Pres Naim lagi bermasalah terus susah dihubungin, itu saya yang diminta jadi PJ buat nge-handle bukan backup sih, follow up ke Naimnya kayak gitu. Soalnya kan saya sama Naim kan bisa dibilang udah teman lama ya, teman SMA, jadi hal-hal yang berbau pribadi itu kadang juga diobrolin ke sana gitu, meskipun juga sedikit menyinggung terkait FOSE. Nah, kalau masalah itu ini
setelah Munaslup itu, sebelum waktu kejadian, jadi itu agak kontroversial juga ya, dari pernyataan dari Pres Naim, cuman ya sudahlah, kayak gitu sudah terjadi, dan bisa jadi pelajaran nih buat kita, kayak gitu. Cuman gini, ini mungkin jadi pelajaran juga nih buat teman-teman Fase Jatim, gitu. Karena waktu di Munaslup itu saya nggak, waktu Naim menyampaikan itu kan pas banget maghrib di saya, gitu, di Wita. Dan setelah itu saya habis sholat maghrib itu datang lagi ngecek HP, dan ternyata udah selesai kan, udah hampir selesai. Terus banyak yang ngechat, Pres, coba dong minta tolong dihubungkan dengan Pres Naim gini. Kenapa ada masalah gini, apa kayak statementnya kurang gini. Cuman sebenarnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga, karena mungkin kalau saya lihat ya dari penyampaian Pres Naim itu banyak yang nggak suka ya, maksudnya nggak senang, karena selama ini selama di FOSE itu ada banyak banget momen-momen yang banyak banget momen-momen yang bagi kadernya, apalagi bagi pengurusnya, Bapernasnya itu sudah banyak momen, dan itu kayak dihancurkan dengan satu statement itu, kayak gitu. Nah, terkait masalah itu teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil sebenarnya? Sebenarnya waktu itu di sebelumnya, ini mungkin teman-teman juga bocoran ya, yang tadi saya bilang bocoran, kenapa Pres Naim, masalah pribadi apa sebenarnya yang terjadi pada Pres Naim, kayak gitu. Nah, tapi aku nggak bisa jelasin secara detail ya, karena memang itu menyangkut dengan bisa dibilang privatnya si Naim. Cuman itu pernah kita diskusikan dengan beberapa teman-teman korek juga. Satu budaya yang mungkin di FOSE itu sangat perlu kita ubah, dalam tanda kutip perlu kita ubah teman-teman. Misal salah satu budayanya itu ya, tentang bagaimana kita komunikasi dengan antar lawan jenis, gitu. Antar akhwat ikhwan, kalau di teman-teman Fose Jatim kan akhi, ukhti, kayak gitu. Itu yang mungkin perlu kita ubah, perlu kita perbaiki teman-teman, karena ada batasan-batasan, karena kita ini basic kita di Fose itu adalah dakwah ya, dakwah. Jadi kita gerakan dakwah, maksudnya organisasi yang membawa nama Islam, kayak gitu. Tapi kalau misalnya budaya-budayanya seperti yang kurang baik menurut Islam, itu justru malah bisa menjadi keberkahan yang ada di organisasi kayak itu berkurang, atau mungkin bisa hilang karena permasalahan seperti itu. Jadi yang dipermasalahkan Pres Naim itu seperti itu, karena memang ada banyak bisa dibilang ya, Naim itu justru waktu di Rakernas itu kan, kalau teman-teman ikut di Rakernas, ada satu momen kita buat games, siapa Presnas paling ganteng, dan itu tertuju ke Pres Naim, kayak gitu. Jadi memang banyak yang bisa dibilang, kalau kata dia itu toksik lah, bukan toksik sebenarnya, tapi kalau kata dia toksik dan itu mengganggu dianya, kayak gitu. Dan bisa dibilang sih, kalau Naim kan agak sangat baperan orangnya, apalagi kalau udah menyinggung perasaan, mungkin dia sangat terbawa, kayak gitu. Nah, begitupun juga di Fose, kayak gitu. Saya pun juga pasti pernah mengalami, teman-teman Presnas pasti mengalami, Pak Korek Vicky juga pasti pernah mengalami hal-hal yang hubungan antar akhwat, kayak gitu, antar akhwat dengan ikhwan. Itu yang beberapa case, ini nggak setiap saat ya, mungkin ada beberapa case kita komunikasi dengan akhwat dan ikhwan itu di luar batas, kayak gitu. Misal sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 itu kita masih ada komunikasi dengan akhwat ikhwan. Padahal itu sebenarnya itu nggak baik, kayak gitu. Itu nggak baik, dan apalagi misalnya kita rapat Fose, teman-teman ngomongin tentang dakwah kita, tapi sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2, dan justru itu mengganggu ibadah kita yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk bangun tengah malam, untuk tahajud dan lain-lain, kayak gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang mungkin statement yang dikatakan Naim itu yang disinggung, kayak gitu. Ada hal, tapi sebenarnya
bukan berarti dia sangat menjauh gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin karena Naim kan juga belum terlalu lama juga ya di FOSE, jadi budaya-budaya seperti itu mungkin masih sangat kental ke Naimnya kayak gitu. Jadi harus hal-hal yang komunikasi dengan akhwat itu memang harus dijaga kayak gitu. Nah, itu yang perlu saya luruskan juga ya ke teman-teman, dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Kalau ada masalah hubungan dengan akhwat, tolong dijaga juga. Dan kadang juga ya ada event-event kemarin itu kalau nggak salah di Murek kita, di Murek Jatim itu, di tahun kemarin itu sempat Presnas Haki, Mas Haki itu sampai marah-marah ya, karena memang agenda kita itu sampai tengah malam banget. Padahal kan sebenarnya agenda kita itu lagi-lagi membahas tentang dakwah ya, dakwah Islam, tapi pada saat momen itu yang mungkin saya dapat pelajaran dari Murek kemarin kayak gitu. Agenda kita, event kita yang kita basicnya dakwah, tapi pelaksananya sampai tengah malam, dan itu ada akhwat yang kita harus jaga juga ya kayak gitu. Itu makanya yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran buat teman-teman di situ. Jadi harapannya hal-hal yang budaya-budaya Islami itu tetap kita jaga. Ya meskipun komunikasi dengan ikhwan akhwat itu harus tetap ada, tapi jangan terlalu inilah kayak gitu. Karena lagi-lagi kita kan basicnya dakwah kayak gitu. Jadi itu mungkin buat teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait gitu. Cuman mungkin pas kemarin itu penyampaian Plus Naim yang kebetulan pada saat itu dia ada agenda juga kayak gitu. Dia ada agenda juga, dia buru-buru. Soalnya pada waktu munaslup itu dia ngechat terus aku, ini kapan selesainya aja, kapan forum saya, kapan agenda saya. Kebetulan dia ada agenda juga kayak gitu. Jadi mungkin dia udah panik atau mungkin udah ke apa ya bahasanya, kebelet lah, enggak kebelet, mepet dengan agenda yang ada kayak gitu. Itu jadi mungkin penyampaiannya agak kurang di teman-teman atau mungkin di saya pun juga kurang baik gitu. Itu mungkin buat teman-teman FOSE Jatim. Oke, siap Pres. Karena memang ini adalah paradigma teman-teman Jatim yang bertanya-tanya juga. Tapi saya sudah juga memberikan penjelasan ke mereka, tapi secara general. Dan saya juga kaget juga kemarin beliau memberikan statement itu, dan otomatis kader-kader pun juga banyak bertanya Pres itu. Dan kita ingin meluruskan di sini, bukan kita ingin mengungkit atau mengomongin keburukan dan sebagainya. Tapi memang niatnya itu baik. Dan ini juga sebagai, oh iya, satu lagi Pres menanya, perlu nggak kita hashtag berbenah kembali? Karena memang kalau misalkan kita selama ini melakukan hal-hal yang seperti itu, Pres. Iya, sebenarnya kalau masalah hashtag gitu, ya intinya yang pertama ya bisa kita move on lah kayak gitu dari hashtag berbenah bersama, kita bisa fokus ke budaya bersama. Tapi memang berbenahnya itu, esensinya itu yang perlu kita harus jaga kayak gitu. Jadi bukan berarti kita pindah dari hashtag berbenah bersama ke budaya bersama, udah berbenahnya nggak ada lagi kayak gitu. Tapi tiap tahun, tiap saat kita harus berbenah, teman-teman. Jadi ya lagi-lagi kan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kalau berbenah ya memang kita harus tiap saat kita harus berbenah kayak gitu. Dan ya itu mungkin buat teman-teman. Oke, siap Pres Ojan. Oke, saya ingin ke Pres Tufel. Halo. Bisa dengar suara saya? Sudah. Halo. Alhamdulillah nih baru nyampe Gimana, kosan. Pres? Sudah nyampe di lokasi? Udah. Alhamdulillah. Udah nih ada Pak. Mana ini? Balikin kamera bentar. Oke. Nih, ada Pak Korkom nih. Waduh, Masya Allah. Salam dari kami, dari Jatim. Buat teman-teman Temenas ya. Waalaikumsalam katanya. Vicky. Pres Tufel, aneh mau Ya. ini nih, Antum coba ngenalin diri dulu. Karena kita pengen taaruf dulu lah sama Antum. Karena kemarin teman-teman Jatim mungkin yang ada di sini nggak ikut munaslup semua gitu. Mungkin bisa ngenalin diri Antum dulu. Terus sedikit cerita Antum hingga bisa jadi Presnas, pengganti Presnas hari ini. Oke, Monggo, Pres siap. Tufel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufel Muhammad Yansa. Saya angkatan 16. Alhamdulillah baru aja kemarin lulus ya, tinggal wisuda. Lalu juga saya berasal dari Taskia ya, dari kampus Taskia, dari Kasih Progres regional Jabodetabek. Apa ya? Saya dulu tak dikenal FOSE pertama udah lama ya, dari awal dari kampus. Dulu sering-sering ikut lomba, terus makanya ke FOSE, lalu lanjut jadi ketua KC, lalu lanjut lagi kemarin di Bapernas ya. Lalu mungkin cerita singkat kenapa bisa menjadi pengganti Presnas atau PLT Presnas. Sebenarnya ini bukan yang bukan yang direncanakan dan juga bukan diharapkan. Kalau teman-teman tahu semua, dulu pas di acara Munas di Yarsi, saya salah satu calon Capresnas ya. Namun pada saat itu saya tidak terpilih ya. Dan saat wawancara juga saya men-state bahwasannya bukan jabatan yang saya pilih, bukan jabatan yang saya ambisi, tapi merupakan kontribusi. Alhamdulillah dari apa yang sempat saya sampaikan ada empat ibaratnya gagasan-gagasan yang saya sampaikan, seperti podcast, lalu ada buku ya, itu bisa terlaksana ketika saya menjadi Bapernas. Walaupun saya tidak menjadi Presnas, saya bisa mencoba bekerja sama dengan Presnasaan. Saya di bawah Presnasaan ya, menjadi kepala divisi bagian keilmuan di bagian barat. Itu saya sebagai penanggung jawab dari FOSE Podcast, penanggung jawab dari adanya buku Kitab Sakti FOSE ya, dan juga saya penanggung jawab dari FOSE menulis. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik hingga suatu saat kemarin ya, tiba-tiba saya tidak ada niatan ya, sebenarnya tidak ada niatan, ada info seperti itu. Dan di awal-awal juga sahabat saya dari kampus juga sempat nanya, "Fel, nyalonin nggak?" gitu. Terus saya jawab enggak, ditawarin juga nggak mau. Nah, namun H-2 tiba-tiba ada yang menelpon saya, mungkin dia memberi sedikit pertimbangan dan lain-lain. Akhirnya saya di situ berubah pikiran ya. Saya berubah pikiran ya, saya bismillah untuk mencoba terlebih dahulu aja. Dan ketika Munaslup kemarin juga, saya tidak ada banyak gagasan yang akan saya bawa ke depannya untuk berubah tapi saya lebih cerita apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya bisa berikan untuk FOSE ke depannya. Insya Allah saya tidak akan banyak janji manis yang saya berikan, tapi saya akan berusaha selalu ada untuk FOSE. Itu aja mungkin Bang Vicky untuk pembukaannya. Oke, siap Prestufel. Jadi teman-teman, di balik adanya FOSE Podcast, Kitab Sakti dan sebagainya, itu juga merupakan sebuah kerjasama yang diinisiasi dari Prestufel ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sering dengerin podcast dan sebagainya, ini salah satu program. Memang ini bukan Prestufel aja kerjasama dari tim, tapi ide-ide dan sebagainya itu dari Prestufel karena selaku penanggung jawab kemarin. Oke Prestufel, sudah 2 minggu nih berlalu, sudah 2 minggu menjalankan tugas sebagai Presnas, dan hari ini Anda langsung apresiasi ke Antum karena Antum langsung berangkat ke Tepelnas di Padang, padahal di kondisi lagi corona. Nah, gimana nih selama menjalani sebagai Presnas selama 2 minggu ini? Apa tantangannya? Oke, baik. Pertama kali jadi Presnas cukup kaget sih. Saya cukup kaget tiba-tiba WA itu penuh ya. Semua grup tuh dimasukin, grup divisi ini, bagian Presnas ini, semuanya itu grup dimasukin, terus ada grup-grup dengan stakeholder. Jadi dulu teman-teman WhatsApp saya itu nggak centang biru. Ketika jadi Presnas, WhatsApp saya diharuskan menjadi centang biru gitu. Ya, karena jika bertemu dengan stakeholder tidak etis jika saya tidak menyalakan centang biru WhatsApp-nya. Ya, itu juga sempat shock lah di awal-awal perubahannya penyesuaian. Tapi alhamdulillah saya disambut dengan baik oleh teman-teman Presnas ya. Ada Pres Boma, Pres Aan, Pres Agus, Pres Boma, Agus, Pak Ujan ya. Pokoknya oleh para Presnas ini saya disambut dengan baik. Begitu juga dengan sekretaris dan bendahara ya, ada Teh Julfi, Teh Damai, Teh Pinka dan Teh Tiffany. Nah, yang saya merasa nyaman juga, bisa langsung nyaman itu dari teman-teman dari kelembagaan. Karena kan saya menggantikan Presnaya ya, posisinya dari teman-teman kelembagaan itu langsung menyambut dengan baik gitu. Kita langsung melakukan ta'aruf tuh di hari Seninnya, kita langsung melakukan ta'aruf. Nah, di sana saya diwajibkan ya untuk membuka rahasia-rahasia saya agar tidak ada lagi rahasia di antara kita ya. Saya terpaksa. Padahal sebelumnya di bagian keilmuan saya nggak ada momen-momen untuk berbagi rahasia seperti itu. Tapi ini spesial karena saya telah mewakafkan diri saya untuk FOSE sampai November nanti ya. Saya harus all out gitu. Seperti itu sih ya, perasaannya
banyak-banyak lah. Jadi banyak yang harus dikerjakan gitu. Biasanya jadi Bapernas kan tidak sesibuk menjadi ketua KSI bahkan kalau saya boleh sebut ya. Ketika menjadi Presnas ya langsung sibuk sih. Banyak kegiatan juga ya, insya Allah ya saya juga bisa imbangi. Gitu aja sih. Oke, siap Pres Tufel. Terima kasih atas inspirasinya, Pres. Ya, jadi teman-teman bisa diambil hikmahnya bahwa selama ini Pres Tufel tuh nggak pernah ngambis pada posisi ini. Tapi justru disinilah rezekinya Pres Tufel itu menjadi Presnas di akhir perjalanan FOSIK urusan 2019-2020. Nah, waktu kita tinggal 30 menit lagi nih teman-teman. Saya kasih kesempatan buat teman-teman bertanya secara langsung. Random, boleh ke siapapun, ke Presnas siapapun. Nah, silakan teman-teman untuk bertanya bisa dinyalakan mic-nya, saya amati dari sini. Oh, dari ini nih, udah udah ngangkat tangan nih dari Albarsyah Firdaus. Monggo bisa ditanyakan langsung. Oke, terima kasih Mas Vicky. Kedengeran suara saya? Ya, kedengeran. Gini, Monggo. Oke, masuk. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Selamat malam semua, selamat malam minggu. Gini, saya dari segi praktisi minta saran dong. Ini kan ada presiden di sini. Dalam arti gini, logistik halal aja ya saya bawa gitu. Ini serius. Tadi saya ikut forum sama pokoknya perkumpulan cendekiawan ekonomi tapi yang bagian di luarnya kita gitu kan ada masyarakat ekonomi syariah gitu ya. Terus dalam diskusi itu halal aja itu hanya sebatas kenapa kok kita konsumsi halal, karena itu suatu ibadah kewajiban muslim ya, itulah kita kan sudah tahu. Tapi kan gini, dalam bisnisnya kita ingin memberikan produk itu tidak cuma ke orang Islam saja tapi ke orang non muslim juga kan. Jadi saya minta saran dong, bagaimana sekiranya halal itu bisa diterima seluruh rahmatan lil alamin gitu, seluruh umat manusia. Jadi memang mengakui bahwasanya halal itu baik, itu satu. Yang kedua saya mohon untuk pengkajian keilmuan itu ada sedikit radikal. Dalam artian gini, halal haram itu kalau saya pribadi menganggap tuh segala sesuatu harus basisnya halal haram kan, mau nggak mau. Makanya untuk pengkajiannya itu agak sedikit lebih luas lagi gitu. Tidak hanya cuma ibadah, fikih malah ekonomi dalam segala hal. Jadi kita tuh tahu perspektif agama itu melihat sesuatu itu seperti apa. Itu saran, just pertanyaan saya seperti itu. Mohon masukannya agar ada angin segar tuh yang kita hembuskan untuk kalangan masyarakat civil society. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus mau nanya ke pres siapa nih? Mau request atau gimana? Yang ya semua boleh berpendapat lah Pak Presiden lah. Saya kan ambil yang semua tanpa terkecuali, asalkan baik saya ambil aja gitu. Kan bebas berpendapat kan. Juga ngopi, ngobrol penuh diskusi. Masa cuma satu yang ngomong kan orang afdol gitu loh. Biar semua dah gitu. Ya, soalnya ini masalah waktu. Biar teman-teman yang lain juga bisa bertanya. Firdaus ya, berarti satu aja ya. Oke, thank you Mas Vicky. Oke, siap, sama-sama. Mungkin ke siapa yang mau jawab nih? Pres Fauzan mungkin? Ya. Gimana Fauzan? Terkait masalah, ya bisa. Terkait masalah ini ya, pembahasan di keilmuan dari teman-teman FOSE atau teman-teman KASE lah kayak gitu. Tadi ada statement kalau misalnya jangan terlalu bahas hal-hal yang basic ya, yaitu tapi agak sedikit radikal atau mungkin bahasanya lebih kontemporer mungkin ya, itu istilahnya itu. Jadi itu saran insya Allah buat kami juga itu bagus banget, karena memang teman-teman di FOSE pun juga kalau terkait diskusi-diskusi atau mungkin kajian-kajian pun kita nggak cuma bahas basic-basicnya, justru malah kalau diskusi-diskusi yang ada di FOSE yang teman-teman keilmuan adakan itu malah lebih ke kontemporer ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dibilang yang berbau masih baru kayak gitu, atau tema-tema yang masih baru kayak gitu. Jadi misal kayak fintech, terus asuransi syariah atau hal-hal yang mungkin
tidak hanya bahas tentang fikih muamalah. Cuman gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang keilmuan, basic itu perlu banget, basic itu perlu banget, karena kalau kita ngomongin udah jauh banget, tapi basic kita dasar kita itu nggak ada, itu justru malah fatal di kedepannya kayak gitu. Karena misal kalau kita ngomongin tentang contohnya nih asuransi syariah kita ngomongin wah ini bagus nih, terus kontemporer, tapi kalau misalnya kita di basicnya nggak kuat, akad-akad apa yang terjadi di sana itu susah kayak gitu. Terus apa yang haram, terus apa yang diperbolehkan, kenapa ada asuransi syariah, terus fatwanya kayak gimana, ayat Al-Qur'annya kayak gimana. Nah, itu yang perlu kita perkuat dulu kayak gitu sebelum kita masuk ke sini. Makanya di beberapa coba teman-teman cek di kitab sakti mungkin. Kitab sakti itu kan dia bahasnya nanti bisa diklarifikasi sama Pres Dufel. Itu di awal kan memang bahasnya basic-basic dulu. Basic, nanti di akhir-akhir itu materi-materinya lebih kontemporer gitu. Jadi lebih bahasnya hal-hal yang baru terjadi ya di zaman kita kayak gitu. Misal kayak saham syariah atau mungkin pasar modal syariah, itu kan hal-hal yang baru. Nah, kalau misalnya diskusi-diskusi terkait yang lebih radikal atau mungkin lebih saya pakai istilah radikal ya, itu teman-teman bisa diselesaikan di diskusi teman-teman di KC kayak gitu. Sebenarnya nggak ada batasan buat teman-teman untuk diskusi sampai ke sana. Cuman yaitu batas-batasannya perlu kita jaga, karena kita kan ngomongin tentang ekonomi Islam kan itu semuanya boleh kan, semuanya boleh banget, tapi kalau ada dalil yang melarang itu nggak boleh. Nah, itu yang perlu kita pegang, itu prinsipnya kayak gitu yang perlu kita pegang. Jadi jangan sampai kita ngomongin udah banyak pendapat yang kita keluarkan, tapi ternyata ada dalil yang melarangnya, justru itu jadi hal yang tidak baik bagi kita kayak gitu. Itu mungkin buat saya. Jadi insya Allah saran-sarannya bisa kita tampung. Gitu. Kasih buat Akhi yang sudah menanyakan pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pres Fojan. Sudah ya, Aki Firdaus ya. Kedengeran suara Ana? Ini boleh nambahin, Mas? Iya, monggo. 1 menit ya. Iya wes, gak apalah. Gini, saya kemarin pertanyaan saya keren gini. Kalau kita bahas syariah kan sudah biasa ya, namanya juga ekonomi syariah. Tapi gini, dari paparan Bu Nisa itu desain kami ya, yang perwakilan itu perusahaan yang syariah itu cuma 8. Terus saya ajukan pertanyaan gini, Bu, Pertamina itu syariah atau tidak? Nggak ada jawaban itu. Jadi kita tuh harus membahas fenomena yang sudah ada, kita kaji secara sudut pandang Islami seperti itu. Tapi nggak apa-apa ketinggalan di basic. Yang penting kita menambah khazanah keilmuan kita. Kan seperti itu. Orang tuh wajib belajar sampai meninggal. Jadi yang ada kita pelajari, insya Allah nanti basicnya ikutlah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Semoga bisa ditindaklanjuti dari pihak nasional. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya? Bisa langsung diangkat tangannya melalui Zoom. Ini ada siapa nih yang nanya nih? Amuklis. Ya, silakan. Ingin bertanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Vicky atas waktu dan kesempatannya. Begini, mumpung semua Presnas ngumpul, jarang-jarang kan, saya berharap sih semua Presnas itu ke Madura gitu. Kita ngopi bareng, kita rajut uhuah bareng begitu. Tapi karena masa yang tidak mendukung kan, ya terpaksa kita harus online. Oke. Ini yang saya tanyakan adalah fungsi dari jenjang lah, katakanlah jenjang antara nasional, posisi regional, terus kasih begitu. Sepertinya seakan-akan kok bersaing antara kasih dan posisi begitu. Yang seharusnya mengadakan kajian itu kan harusnya kasih begitu, tapi kan terkadang ada
FOSI nasional itu juga mengadakan kajian. Jadi kan repot nanti. Justru malah kalah keren sama FOSI nasional begitu. Harusnya kan setidaknya FOSI nasional itu sebisa mungkin nanti menjadi fasilitator, misal membantu khususnya KCJBIS misalkan. KCJBIS membantu KCJBIS karena kesulitan pemateri untuk mengadakan kajian. Akhirnya kan dari FOSI nasional ataupun bahkan FOSI regional kalau terlalu jauh untuk membantu memfasilitasi kami begitu. Jadi kan seakan-akan ini gimana alurnya, saya akan mohon pencerahannya begitu. Terima kasih. Oke, siap. Muklis ya. Mungkin ke Pres Bungkung lagi izin dulu sebentar. Ke Pres Agus mungkin bisa jawab, Pres. Oke. Baik. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terus mohon maaf juga belum bisa ke Madura lagi ya teman-teman. Kangen banget soalnya ngobrol di Madura. Baik, terkait lain lah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bareng lagi ke Madura. Siapa tahu habis Munas kan nanti Amin. mengantar Capres Vicky kayak gitu kurang lebih. Nah, gini, tadi Muhlis ya, begini, ketika berbicara nasional, FOSE dengan KASEI, sebenarnya nggak ada tumpang tindih teman-teman. Karena kita di sini punya peranan masing-masing. Bahkan, ya gini lah, KASEI juga punya event masing-masing kan, punya event nasional, punya event rutinan, yang mana bentuk kajian kan juga nggak cuma satu kan teman-teman. Nggak cuma satu, ada yang bentuk kajiannya ini, bentuknya harian, ada loh KASEI yang dia tiap hariannya ini ngadain kajian gitu, meskipun dengan forum yang kecil. Ada yang forumnya mingguan, bulanan, triwulanan, mungkin bahkan ada yang tingkatnya nasional yang sifatnya tahunan. Nah, itu kan udah yang menjadi identitas dari KASEI kayak gitu. Nah, berbicara gimana sih alurnya Pres dengan FOSE kok tumpang tindih kesannya? Sebenarnya enggak teman-teman, berbicara memfasilitasi ya. Teman-teman nasional juga ketika istilahnya di sini kan FOSE nasional tuh orang-orang yang memfasilitasi sebenarnya, bukan orang-orang yang mengeksekusi di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin Jatim juga udah pernah ngadain terkait seminar pasar modal syariah berbasis online. Ini kan pertama. Ini juga teman-teman nasional MOU mencari mencari stakeholder untuk mengadakan kajian khususnya di pasar modal. Yang menjadi pelaksana siapa kan bukan dari teman-teman nasional sebenarnya, tapi kita alihkan lagi ke regional. Itu untuk yang BES1. Belum itu baru yang SPMS. Belum kemarin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ini terkait seminar fintech syariah. Ini juga diadain dari teman-teman nasional. Penyelenggaranya bukan FOSE, tapi FOSE di sini cuma mencari mencari penyelenggara, mencari stakeholder dan mencari penyelenggaranya. Kita menghubungkan sebenarnya. Penyelenggaranya tetap di pengurus regional ataupun KASEI. Terus kemarin juga ada ini Wakaf Goes to Campus, kalau teman-teman tahu. Kita juga bukan pelaksana kan sebenarnya. Kita mencari stakeholder, terus kita nyari teman-teman panitia. Kita serahkan, karena kalau misalnya dari nasional langsung ke KASEI. KASEI mana nih yang mau, kan terlalu banyak, 207 kampus di Indonesia, cukup banyak kayak gitu. Makanya kita baginya lewat regional. Misalnya untuk teman-teman regional Jatim, misalnya nanti ada seminar seminar pasar modal syariah, kita akan koordinasikan dulu dengan Pak Korek. Karena kebetulan kemarin baru 10 batch untuk seminar pasar modal syariah, makanya kita kemarin panitianya baru dari teman-teman regional. Nah, setelah ini nanti ada lagi seminar pasar modal syariah yang kedua. Nanti itu pesertanya teman-teman KASEI, panitianya teman-teman KASEI, tapi koordinasinya lewat teman-teman regional kayak gitu. Jadi peran regional di sini juga tentu main banget. Jadi kalau berbicara tumpang tindih sebenarnya nggak tumpang tindih kayak gitu. Karena ada bagian-bagiannya masing-masing. Ya mungkin beberapa kegiatan FOSE nasional ngadain itu kan cuma beberapa kegiatan yang sebenarnya emang kebetulan MOP di sisi lain kita mengadakan kajian, seminar, itu kita serahkan ke teman-teman KASEI dan regional untuk kegiatan sebenarnya kayak gitu. Misalnya tahun ke tahun kita nyari 25 dengan IDX kita bekerja sama mengadakan seminar pasar modal syariah di 25 titik di Indonesia. Kan bukan FOSE sebenarnya yang secara eksekusi.
melaksanakan, tapi teman-teman KC di tiap regional. Kayak gitu sih ya, kurang lebih. Cuman susah kalau misalnya dan bahkan nggak asan, Mas, menurut kalau misalnya teman-teman nasional langsung ke KC, karena harus ke regional dulu. Nanti regional yang bisa mengarahkan, yang tahu lokalisasinya kayak gimana. Kayak gitu sih. Mungkin itu Pak Korek. Siap. Gimana Mulis? Ada feedback? Kalau ada feedback 1 menit aja. Cukup terima kasih. Oke, siap. Nanti kita ngopi lagi lah di Madura. Saya Doain tunggu, ya di sana. tunggu pasti. Kapan itu? Siap doain. Amin, Tapi amin. jangan ke Madura aja, Pres, keliling Jatim harus. Oh, siap insya Allah. Nanti ditemenin Madura, Pak Fauzan Bekasi, harusnya. Surabaya, Malang. Oke. Pres Puma udah kembali, Pres? Kalau belum Pres Puma berarti tinggal Pres to fail nih. Oke, monggo teman-teman, ada yang mau bertanya kembali? Silakan. Siapa aja boleh ditanyain, mumpung ada para Presnas nih yang dekat dengan kita. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, Pres to fail. Halo, Pres to fail. Oke, Pres to fail mungkin jaringannya lagi nggak stabil ya. Oke deh, mungkin ke Pres Fauzan lagi deh. Pres, selama menjadi Presidium Nasional nih, menurut Antum, hal yang paling sulit dijalani menjadi Presnas itu contohnya itu kayak gimana? Mungkin dari teman-teman sini kader Jatim ada yang mau jadi Presnas nanti, jadi biar bisa meraba gitu. Oh, jadi Presnas itu nanti seperti ini tantangannya. Monggo Pres, bisa dijawab Pres. Waduh, kalau ini ya, sebenarnya dari tiap Presnas itu punya ininya masing-masing ya. Ini mungkin punya jawabannya masing-masing, ini jawaban pribadi saya. Karena di Pres kan udah dibagi per bidang ya, jadi mungkin ada punya case atau mungkin masalah masing-masing, tapi tetap kita saling membackup ya satu sama lain kayak gitu. Cuman kalau dari saya, kalau jadi Presnas sebenarnya kalau masalah tugas, masalah program itu sebenarnya lebih banyak dikerjakan sama teman-teman Pernas gitu. Jadi kalau teman-teman jadi Presnas itu bisa dibilang sih banyak kerjaan-kerjaan yang di backup atau mungkin dikerjakan langsung oleh teman-teman Bapernas gitu. Jadi kalau teman-teman mau merasakan bagaimana suasana yang ada di nasional, nggak harus jadi Presnas, tapi jadi Bapernas juga bisa. Gitu. Dan itu sangat terbuka nih buat teman-teman. Karena saya pun di kaderisasi itu lumayan banyak tuh dari teman-teman Jatim. Ada sekitar 5 kalau nggak salah. Karena saya dari Jatim, makanya saya ambil porsi yang mungkin lebih banyak di Jatim biar nanti ketemuannya lebih enak kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman buat referensi, jadi nggak harus jadi Presnas, tapi jadi Bapernas juga bisa gitu. Terus apa suka dukanya kayak gitu ya, mungkin sederhananya gitu ya. Kalau sukanya tentu banyak kenalan, banyak link yang bisa kita dapat. Misal kayak tadinya ketika saya di KC yang saya kenal hanya sekitar kampus, justru malah ketika di OSE, wah ini semua kampus itu udah kayak serasa satu kampus kayak gitu. Ketika ketemu dengan teman-teman juga udah kayak ngerasa oh ini teman saya kayak gitu, keluarga saya. Kalau di kampus kan di KC kan hanya sebatas itu, tapi ketika keluar jadi Presnas itu banyak hal yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di kampus gitu. Terus yang kedua tentu di teman-teman di nasional. Nah, ini buat teman-teman juga nih di Jatim. Insya Allah ketika teman-teman di KC mungkin bekal, kadang kita ragu nih lanjut ke nasional. Kadang kita, aduh kapasitas saya belum nyampe kalau jadi Presnas misalnya, atau mungkin jadi Bapernas. Jadi sebenarnya nggak harus nunggu teman-teman harus hebat di sini atau mungkin bisa di sini, enggak gitu. Justru malah ketika teman-teman sudah di KC, itu insya Allah bisa dibilang sih 80% bekal itu teman-teman bisa bawa ke FOSE kayak gitu. Cuman
ini mungkin buat teman-teman semua, karena ketika teman-teman sudah selesai di KC, kita udah selesai di KC, saran saya ayo lanjutkan di FOSE kayak gitu. Ayo lanjutkan di FOSE karena manfaat yang kita bisa berikan untuk di FOSE itu lebih luas gitu. Kalau mungkin di KC kita hanya sebatas di kampus saja atau mungkin di kota kita aja atau mungkin ya paling luas mungkin di kota kita ya, kota di kampus kita. Tapi kalau kita di FOSE itu banyak manfaat yang bisa kita berikan lagi, lebih banget gitu. Misalnya di kaderisasi kita nggak cuma ngurusin FOSE-nya doang, tapi semua KC itu diurusin. Waktu di KC itu cuma ngurusin di KC-nya toh, masalah-masalah di KC, tapi ketika di FOSE ternyata masalah-masalah yang ada di KC saya itu dirasakan sama KC-KC yang lain kayak gitu. Jadi saya sudah tahu, mungkin udah dapat pengalaman bagaimana solusi-solusi yang mungkin bisa kita terapkan di KC itu, di KC saya. Tapi ketika di FOSE itu kita bisa share ke teman-teman yang lain. Nah, itu manfaatnya lebih luas lagi kayak gitu. Nah, itu yang mungkin yang selalu jadi mungkin kemarin waktu di FDT itu saya tekankan ya teman-teman ke kader-kader Jatim, udah kalau selesai dikasih, ayo lanjutin di FOSE, banyak banget manfaat yang teman-teman bisa berikan, kayak gitu. Terus terlepas dari banyak benefit yang bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman di FOSE. Terus kalau dukanya bisa dibilang porsi waktu yang dibagi itu harus ke FOSE, banyak banget ke FOSE. Bahkan bisa dibilang sih ketika buka WhatsApp itu pasti isinya FOSE semua. Dan itu mungkin porsi kita itu harus lebih ke sana kayak gitu. Banyak waktu yang coba kita lebihkan untuk FOSE, untuk dakwah ini kayak gitu. Jadi itu mungkin dukanya. Terus kalau kunjungan, biasanya kunjungan juga ya ini sukanya sih. Kalau kunjungan memang kalau ke daerah-daerah kan jauh terus harus naik kendaraan ini, kendaraan itu, terus kehabisan waktunya lama. Tapi ketika ketemu dengan kader-kader FOSE, wah itu dukanya yang selama lelahnya yang selama kita jalan itu terobati dengan bertemu dengan kader-kader FOSE. Gitu tuh mungkin buat teman-teman. Jadi itu yang saya perlu tekankan, udah kalau teman-teman udah selesai di FOSE, selesai di KC, udah jadi pengurus, lanjutkan ke FOSE gitu. Jadi banyak manfaat yang bisa kita berikan. Oke, siap Pres Fauzan. Ana mau cek lagi nih. Semua udah kembali, Pres? Sebelum lagi ke kamar mandi dulu ya, teman. Pres Tupel, kedengeran suara Ana, Pres Tupel? Halo, sorry, iya dengar. Oke, Pres. Antum kan lagi di Padang nih ya, Pres? Ya, gimana? Ana mau nanya nih, Pres. Ini juga paradigma nih. Kita bicara soal cara berpikir teman-teman. Kita tahu nih ya, FOSE itu kan punya background yang beda. Nah, menurut Antum tuh, apakah itu menjadi sebuah kesulitan bagi kita bagaimana keberagaman ini harus selalu dijaga, atau kita memaksa mereka untuk menjadi satu kesatuan, yang atas nama FOSE dan nggak niat background dan sebagainya. Menurut Antum itu gimana? Merawat perbedaan atau memaksa persatuan? Oke, merawat perbedaan atau memaksa persatuan. Jadi kalau yang lebih saya suka adalah merawat perbedaan, bukan memaksa sih, tapi mengupayakan kesatuan. Ya, karena yang saya alami dari awal-awal masuk kampus hingga sekarang, bahkan yang saya suka ya dengan FOSE itu adalah kita ini tidak pernah maksudnya tidak menonjolkan ego background ya. Jadi ketika udah masuk FOSE itu semuanya lepas jaket ya. Ini yang saya rasakan dan saya suka dibanding dengan organisasi besar lainnya ya. Saya nggak akan sebut merek ya. Itu organisasi besar lainnya ya, yang tingkat nasional itu ketika saya dengar dari teman-teman saya yang pengurus di sana, ketika Munas itu sambil lempar-lemparan kursi, lempar meja, saling berarti gontok-gontokan. Tapi ketika saya ikut agenda-agenda FOSE itu tidak pernah terjadi seperti itu ya. Bahkan di Munas aja walaupun panasnya itu hanya panas lewat omongan gitu. Setelah itu cair lagi, kita ngobrol bersama lagi. Nah, ini salah satu keunggulan ya sebenarnya harus kita terjaga di balik keberagaman ya, background-nya.
ini di luar ada background eksternal, tapi juga background dari keagamaan. Menurut saya FOSI ini bisa kita satu tujuan gitu, karena kita punya satu visi, yaitu membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang harus kita jaga, artinya menjaga keberagaman dan mengupayakan dan mempertahankan kesatuan. Oke, siap, Pres. Kalau dari sudut pandang Antum nih, mungkin itu paradigma dari teman-teman nasional, termasuk Antum juga. Nah, gimana nih buat teman-teman kader memposisikan diri mereka nih? Orang yang mungkin berbeda, orang yang mungkin merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, apa yang harus bekal apa yang mereka harus miliki gitu? Oke, siap. Buat para teman-teman kader ya mungkin ya, jika merasa berbeda atau masih belum, ini yang harus dimiliki itu sebenarnya ilmu adaptasi, ya, atau ilmu penyesuaian, ya. Di mana kita berpijak itu kita harus menyesuaikan dalam arti tidak mengurangi prinsip kita ya. Jadi kalau dalam agama kan agama kita, agama mereka. Kalau dalam kita ya kita punya prinsip, mereka punya prinsip. Tapi kalau dalam FOSI ini karena prinsip kita sama, artinya membumikan ekonomi Islam selama sesuai dengan prinsip kita dan tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dasar dalam keyakinan kita masing-masing. Misalkan ya ada perbedaan itu, ya silakan dilanjutkan gitu. Jadi lebih bisa apa ya, ibaratnya lebih kita tujuannya aja difokuskan gitu dan lebih menyesuaikan selama tidak menyinggung ya hal-hal yang fundamental ataupun hal-hal yang usul ya, hal-hal yang dasar dalam perbedaan kita semua. Bisa kok, karena yang saya rasakan dengan perbedaan ini salah satu keunikan dan keanekaragaman yang bisa kita rasakan manfaatnya gitu. Oke, siap, Pres Tufel. Sebentar, Anda mau ke Pres Buma dulu nih. Pres Buma udah balik atau belum ya? Pres Buma? Halo, Pres Buma? Oke, ternyata kayaknya ke Bali ya. Oke deh, ke Pres Agus. Teman-teman mungkin ada mau tanya lagi? Saya bertanya ini karena memang menyesuaikan dengan kondisi dari sisi saya sendiri ya. Melihat bagaimana teman-teman psikologisnya teman-teman Jatim itu seperti apa. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ini dari siapa nih? Baik, di sini Kak, Dari... pengen tanya. Oke, siap. Monggo. Silakan. Ya, halo. Iya, dipersilakan untuk bertanya. Masih gangguan nih. Suaranya masuk. Atau bisa melalui chat, di chat aja nggak apa-apa. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Kalau memang dirasa ada gangguan jaringan. Di sini gini Kak. Tadi dari Prestel mengatakan kita membumikan tentang ekonomi syariah. Nah, sedangkan ketika kita lihat di lapangan yang ada, yang kita bumikan itu kan seperti tentang fintech dan yang lainnya. Ini ketika dengan orang-orang yang ada bisa dikatakan orang di lapangan, mana bentuk syariahnya? Ini kok yang dibahas berbau tentang ekonomi kapitalis, bahkan yang dibikin oleh orang-orang yang sehari sekarang. Ini yang untuk menjawab pertanyaan ini yang masih menjadi problematika. Oke. Kemudian? Halo? Ya, gimana Pres Agus? Terdengar tadi pertanyaannya? Pres Agus?
Sanjaya bisa diulangi kembali pertanyaannya. Baik, yang ingin tanyakan di sini tentang tadi kan dari Christopher itu mengatakan kita tuh dari kader FOSE membumikan tentang ekonomi syariah. Namun kenyataan yang kita alami di lapangan ataupun yang ada di kasih itu kita membahas tentang suatu yang aktual seperti fintech dan yang lainnya, bahkan bermuara di sana tentang ekonomi kapitalis begitu Kak. Jadinya ketika dengan teman-teman yang bukan dari FOSE, masa itu yang dinamakan ekonomi syariah? Nah, karena yang butuh penjelasannya lagi. Katanya ekonomi syariah, namun bermuaranya ke ekonomi kapitalis. Mungkin itu aja. Oke, Sanjaya ya. Mungkin Pres Buma udah kembali nih. Gimana Pres? Mau jawab? Oke, terima kasih pertanyaannya. Maaf baru kembali. Biasa masalah perut ya, afwan. Oke, untuk untuk jawabannya ya terkait dengan hal itu. Oke, sebenarnya terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat berarti ya sebetulnya ya, masyarakat di lapangan. Sebetulnya terkait dengan hal itu, sebenarnya kita juga udah punya program-program, istilahnya program-program bisa relate atau nyambung lah sama kehidupan sehari-hari. Salah satunya gerakan-gerakan anti riba, maupun juga terkait dengan zakat, dan lain sebagainya. Itu teman-teman dikasih punya program FOSE Goes to Village, teman-teman. Mungkin baru beberapa KC yang menyelenggarakan ya. Nah, cuman kalau bisa dilihat di situ kan bahwa sebenarnya teman-teman di sana langsung terjun ke desa, mensosialisasikan ekonomi Islam dari sudut pandang tentang pengenalan riba, ataupun tentang zakat secara umum. Mungkin nanti dijelaskan apakah bedanya zakat sama pajak, kurang lebih kayak gitu. Intinya ada knowledge di situ, ada pengetahuan, dan juga ada bagaimana mengimplementasikannya. Nah, disitulah teman-teman KC punya program yang Fokus Goes to Village. Mungkin tadi yang disampaikan terkait mengenai sosialisasi tentang fintech, pasar modal dan lain sebagainya, itu memang basically memang roadshow kepada kampus-kampus untuk mahasiswa. Namun kalau misalkan program untuk masyarakat itu kita juga punya. Bahkan teman-teman KC yang punya sih sebetulnya. FOSE hanya mewadahi aja sebetulnya dan bahkan cuma membuatkan petunjuk teknis untuk melaksanakan FOSE Goes to Village atau FOSE masuk desa, kayak gitu. Terus juga kita juga ke sekolah-sekolah teman-teman. Kita juga punya ada program FOSE Goes to School. Itu menanamkan ekonomi syariah sejak dini. Nah, itu kepada mungkin anak-anak SMA atau SMP, atau mungkin anak SD juga udah bisa. Dan bahkan kemarin kita juga sudah membuat kajian kurikulum ekonomi syariah, teman-teman. Mungkin teman-teman ingat kita pada saat hari Hardiknas ya, pada saat itu Hari Pendidikan Nasional, kita mengirimkan surat terbuka untuk Pak Nadiem Makarim. Ya kan? Nah, kita juga meluncurkan kajian kurikulum ekonomi syariah di situ. Dan salah satunya kita menekankan bahwa kita sangat mendukung program pemerintah untuk mengadakan kurikulum ekonomi syariah di sekolah, seperti itu. Bahkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di kampus. Nah, maka itu juga menunjang bahwa akan ada prodi-prodi ekonomi Islam di seluruh kampus di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih, kalau untuk implementasi secara ke masyarakatnya. Secara lapangan, kita punya program itu sebetulnya, teman-teman. Mungkin itu sebelumnya pertanyaannya cukup menarik, terima kasih. Dan sebetulnya mungkin kalau yang terakhir dari saya, sebenarnya ini bisa direalisasikan di kampanye nasional. Tapi memang kondisi pandemi seperti ini, ada hal-hal yang tidak mungkin kita untuk terjun ke lapangan. Mengingat bahwa setiap permasalahan di daerah-daerah itu berbeda-beda terkait dengan kondisi COVID seperti ini ya. Tapi kalau misalkan itu, mungkin saat ini yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa mendakwahkan lewat media sosial, atau mungkin kita membuatkan gerakan-gerakan seperti mungkin kemarin kan teman-teman ada yang KKN nih. Nah, mungkin bisa dari situ ke lingkungan terdekat kita mengenalkan, oh ini Ziswaf, oh ini ekonomi Islam, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mulai dari
orang-orang terdekat. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Tapi kalau misalkan terkait program, realisasinya seperti apa, kita sudah punya program yang FOSE Goes to Village dan FOSE Goes to School untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak sekolah, adik-adik kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa tadi atas nama siapa, Mas Vicky? Sanjaya namanya. Oh iya, makasih banyak Akhina Sanjaya, Masya Allah. Terima kasih ya. Gimana, Semoga ada juga feedback? Jika ada feedback 1 menit aja. Karena ini Silakan. sudah di Satu feedbacknya penghujung Kak, acara. terima kasih. Oh, Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, Oke, mantap. teman-teman, mungkin 1 pertanyaan terakhir, jika ada ya. Jika ada pertanyaan terakhir, kalaupun nggak ada, mungkin kita langsung closing statement aja nih dari tiap-tiap para Presnas yang masih stay hari ini. Karena waktu sudah semakin malam, di Jatim mungkin sudah semakin malam juga ya dibandingkan saya di Depok ini. Wes. Oke. Gimana teman-teman, ada 1 pertanyaan? Mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Jika tidak, maka saya akan bisa tutup closing statement dulu para Presnas. Oke, saya rasa nggak ada nggak ada lagi teman-teman yang bertanya. Langsung aja. Saya pengen dari Pres Agus mungkin. Pres Agus mungkin bisa ngasih motivasi buat teman-teman langkah ataupun apa yang harus dilakukan oleh FOSI Jatim, khususnya ketika berada di masa pandemi hari ini ataupun untuk masa depan nanti seperti apa. Monggo, Pres Agus bisa disampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Pak Korek atas waktunya. Tadi sebelumnya mohon maaf, nggak sempat izin, tadi ada beberapa yang diurus dadakan, mohon maaf. Baik, pertama teman-teman, tadi sedikit, kalau misalnya kita sama-sama bahas, sama-sama dengar, dari tadi kita permasalahkan sistem syariah di Indonesia masih kayak gini dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya menyesuaikan sistem syariah pada suatu negara ini bukan sesuatu yang mudah, butuh proses. Nah, minimal banget nih kita selaku kader FOSE, kader KASE, yang katanya sekarang udah 20.000 kader di nasional, jangan sampai 20.000 kader ini, atau mendengar bahwa saja 20.000 kader FOSE ini, ada yang masih menggunakan bank konvensional. Itu minimal banget tugas kita selaku yang katanya kader, kader ekonomi Islam, kader ekonomi rohani, itu dulu kayak gitu. Karena berbicara sistem, berbicara produk, dan sebagainya itu nanti banyak. Tapi minimal banget nih yang udah cukup konkret, solusinya banyak, peraturannya udah banyak, dan banknya juga udah banyak. Jangan sampai kita, kader FOSE, kader KASE justru tidak memanfaatkan itu, malah melenceng ke yang lain. Kedua, teman-teman, di era pandemi sekarang, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan. Dari sekarang nih, mungkin waktu luang kita lebih banyak. Jangan sampai nih, mungkin yang teman-teman suka nonton anime atau baca manga dan sebagainya, jangan sampai gara-gara pandemi sekarang lagi kosong, teman-teman gak mengasah sadar keilmuan kalian gitu. Jangan sampai nih, kadang terbawa suasana, jangan sampai teman-teman minimal banget teman-teman baca buku-buku terkait pemahaman ekonomi Islam. Jangan sampai kita di kader ekonomi Islam, tapi kita nggak memperlihatkan lagi kapasitas keilmuan kita, saling berbagi, saling diskusi. Kalau misalnya ada yang teman-teman memiliki kemampuan dan sebagainya, di-sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu. Dan bahu-membahu, khususnya di keilmuan nih, ini kadang KASE antar di satu regional aja, KASE satu dan satu laginya terlalu bersaing banget di keilmuan, sehingga kadang enggan untuk berbagi. Nah, ini yang harus dihilangkan budaya-budaya kayak gini. Kita kan di sini peranannya dakwah dan sebagainya. Di sini kan gimana keilmuan kita di sini akan merata kalau orang-orang yang memiliki keilmuan lebih nggak mau berbagi, dan teman-teman yang memiliki kemampuan yang masih belum bagus tapi nggak mau bertanya kayak gitu. Nah, ini harus coba kita rubah kayak gitu. Banyak diskusi, banyak belajar, dan ya oke lah, secara keorganisasian, poin-poin organisasi, kepanitiaan dan sebagainya itu penting. Tapi di lain sisi, selain peranan keseharian yang lainnya, tapi kita juga harus dari sekarang azanah keilmuan kita harus benar-benar diasah kayak gitu. Karena ini tanggung jawab keilmuan, teman-teman. Allah udah menitipkan amanah kita yang sekarang berdakwah di ekonomi Islam, maka perdalamlah keilmuan ekonomi Islam itu.
kayak gitu. Mungkin itu aja Pak Rek, terima kasih. Oke, siap Pres Agus. Insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman kader Jawa Timur. Amin. Mungkin dari Pres Buma, closing statement-nya Pres, buat teman-teman Jatim. Oke, baik. Sangat sepakat dengan Pres Agus. Seharusnya momen pandemi ini kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Jadi mungkin teman-teman yang suka masih nonton Netflix atau drakor, atau mungkin tadi anime ya, Pres Agus ya. Nah, itu dikurang-kurangi dulu ya. Nanti kita, karena ini tentunya juga menunjang untuk pasca kampus teman-teman juga. Jadi memang belajar itu sangat penting teman-teman setiap harinya. Kurang lebih seperti itu, dan harapannya kondisi pandemi saat ini bukan menyurutkan semangat kita, tetapi ini jadi momen kebangkitan kita untuk tetap bisa solid, bisa mempererat atau saling menguatkan, dan tentunya kita bisa berbenah kembali, dan juga harapan kita, tagline berdaya bersama kita yang sudah kita bangun pada saat pembentukan kepengurusan ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan dari KC supaya FOSE bisa berdaya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, siap Pres Buma. Mungkin tinggal Pres apa lagi nih ya, yang belum ada ya. Pres Fauzan, masih bergabung Pres Fauzan? Mungkin mau ngasih closing statement? Oke, nggak ada ya Pres Fauzan ya, karena Pres Fauzan tadi juga izin karena ada meeting room. Jadi mohon maaf buat teman-teman Jawa Timur bahwa ada 3 Presnas yang tidak bisa hingga selesai. Ya ini juga sudah kita berusaha sebisa mungkin bisa mengumpulkan 5 Presnas hingga akhir. Cuma lagi-lagi kesibukan Presnas memang sangat, jam terbangnya sangat tinggi ya dibandingkan koreknya ya. Karena harus mengurusi hal-hal yang lain. Oke teman-teman, saya ingin akhiri dengan percakapan diskusi kita malam hari ini dan ngobrol-ngobrol inspirasi kita malam hari ini. Saya ingin mengambil sebuah kutipan seperti ini teman-teman. Kalau ekonomi Islam itu nggak akan pernah maju jika hanya berbekal pada ayat dan semangat, tapi tidak ada pendekatan matematis yang bisa dianalisis dan menjadi dasar pembeda dengan teori ekonomi konvensional. Sebuah panggilan nurani kepada para penggiat ekonomi Islam untuk terus berbenah, memantapkan aktualisasi diri, dan menempuh keputusan studi, agar ekonomi Islam semakin luas daya jangkauan dan perkembangannya. Dan sekian dari saya yang mewakili dari teman-teman FOSI Jawa Timur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk keluarga, bangsa, agama, dan negara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman nasional, Presidium Nasional, Seknas, Bennas, dan Bapernas. Dan sampai salam juga dari kami, FOSI Jawa Timur, kepada teman-teman panitia Temenas yang insya Allah pekan depan akan menjalankan Temenas sebagai bentuk tanggung jawab, bisa mewadahi kita nasional, kasih-kasih maupun FOSI di berbagai wilayah untuk bisa menjadi satu forum. Dan saya apresiasi juga kepada teman-teman yang telah membantu untuk mensukseskan acara hari ini. Dan sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pemandu acara pada malam hari ini, kepada Ukhtina Vivi. Saya persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada malam hari ini telah selesai. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dari para senior ya, dari para Presnas, dengan berbagai macam ilmu dan juga pengalamannya dalam lingkup FOSI. Semoga dengan adanya sharing pada malam hari ini menambah ilmu kita di antara kader-kader FOSI Jatim dalam menjalankan amanah untuk mendakwakan ekonomi Islam. Baiklah, marilah kita akhiri agenda malam hari dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para Presidium Nasional yang telah menyempatkan hadirnya untuk mengisi ngopi di Jawa Timur, dan juga kepada teman-teman
peserta. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita peroleh membawakan barokah untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.